Saya rasa pelakunya bukan supporter, saudara-saudara, bukan penyokong bola, bukan. Kenapa? Karena sepak bola Malaysia itu tidak punya sejarah kekerasan supporter bola. Kemungkinan besar kecurigaan saya adalah judi, saudara-saudara. Ini terkait judi. Mungkin saja ada sindikat judi besar yang kecewa karena hasil pertandingan, kemudian melakukan kekerasan. Nah, kemungkinan yang paling masuk akal ini, saudara-saudara. Kemungkinan, dan ini harus diusut dengan tuntas. Harus diusut karena ini tidak bagus, saudara-saudara, tidak baik. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Semuanya bebas. Yang penting sopan. Ini ada insiden yang menurut saya di luar akal sehat lah, di luar nalar dan tidak manusiawi, tidak masuk akal. Terjadi di Malaysia dan melibatkan pemain sepak bola. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Faisal Halim kan, Faisal Halim yang disiram oleh cairan, oleh air keras, cairan kimia, oleh air keras di sebuah mall di Malaysia sana ketika sedang jalan-jalan, ketika sedang bersantai dengan keluarganya. Tiba-tiba dia disiram oleh air keras, badannya terluka, lengannya, tubuhnya, kepalanya terluka, dan itu sudah menjalani penyelidikan oleh kepolisian, dirawat di rumah sakit. Kemudian dokter mengatakan kemungkinan besar susah bagi Faisal Halim untuk kembali bermain sepak bola. Sebelumnya juga ada kasus Akia Rashid, pemain Terengganu FC yang dirampok, saudara-saudara, mau dicegat, dipukulin, kepalanya bocor, badannya terluka, berdarah, kemudian harta bendanya diambil ketika sedang kembali dari latihan di Terengganu FC, kembali akan masuk ke apartemennya di Terengganu sana, kemudian sudah mendapatkan perawatan dan ya semoga bisa segera cepat pulih. Nah, sekarang yang paling baru, saudara-saudara, hari Selasa itu, Syafiq Rahim, pemain nasional Malaysia juga, pemain Malaysia dari Johor Darul Taksim, saudara-saudara, salah satu pemain yang cukup bagus, pemain yang cukup senior, pemain yang cukup bertalenta, itu mendapatkan serangan, mendapatkan teror, saudara-saudara, mendapatkan teror. Dia tidak mendapatkan teror tubuhnya dilukai atau apa, tidak, tetapi kendaraannya, mobilnya, kereta. Kalau di Malaysia mereka menyebutnya kereta, itu mobilnya itu dipecahkan kacanya. Kaca kalau nggak salah itu kaca belakang, mobil merek kalau nggak salah itu Honda apa saya kurang jelas itu, tetapi itu dipecahkan kacanya. Kacanya di belakang itu dipecahkan menggunakan pemukul besi. Apakah itu palu, apakah itu martil atau apa, tetapi itu menggunakan besi, alat besi yang pecah di belakang mobilnya. Dan ini adalah sebuah bentuk teror. Syafiq Rahim sudah melaporkan itu ke polisi, ke Polis Diraja Malaysia, PDRM, dan untuk segera mendapatkan penyelidikan, investigasi, siasat. Dan polisi juga sudah mengatakan akan melakukan, sudah melakukan investigasi. Mereka sedang mencari bukti-bukti, melihat rekaman CCTV, kemudian bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian ini, saudara-saudara, 3 musibah ini, 3 tragedi ini mengejutkan saya. Bukan hanya saya rasa semua orang di Malaysia, supporter bola di Malaysia, bahkan di luar Malaysia, di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Karena ini pemberitaannya sudah sampai ke internasional. Sudah pemberitaannya media itu sudah sampai ke level internasional. Di Indonesia juga dibahas secara series, secara berturut-turut di sejumlah media. Kita membahas baik media olahraga maupun media nasional lainnya, itu sudah dibahas. Ini menjadi pemberitaan dan ini mengejutkan
mengejutkan sekali dan tidak menyangka, saudara-saudara. Tidak menyangka terjadi di Malaysia. Dan saya rasa pelakunya mungkin bukan supporter, saudara-saudara, bukan penyokong bola, bukan penggemar bola. Karena ini pemain ini adalah pemain-pemain tim nasional. Rugi kalau mereka melukai pemain tim nasional mereka sendiri. Dan selain itu juga, saudara-saudara, kalau saudara ingat, Malaysia ini setahu saya ya tidak punya catatan buruk tentang kekerasan supporter, kekerasan sepak bola yang melibatkan pendukung, melibatkan penyokong bola, melibatkan fans bola. Itu kekerasan tidak mungkin ada, tetapi jumlahnya sedikit. Nyaris tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh fans sepak bola. Kalaupun ada ya paling levelnya sedikit lah, minor. Kemudian apa ya? Ya tidak sampai terdengar gaungnya, tidak keras. Kira-kira seperti itu. Dan ini tidak pernah, setahu saya jarang ada, sudah beda dengan yang terjadi di Indonesia misalnya. Kalau Indonesia saya tidak heran karena sepak bola di Indonesia supporternya itu di mana-mana selalu berkelahi, selalu bikin gaduh, bikin keributan. Tetapi yang terjadi di Malaysia mungkin ada kasus kekerasan supporter tapi sedikit. Nah, makanya ini mengejutkan dan saya rasa supporter tidak akan melakukan itu. Mungkin saja pelakunya bukan supporter. Saya nggak tahu pastinya karena itu butuh investigasi, butuh penyelidikan yang mendalam dari petugas, dari polisi untuk mengungkap dalang, mengungkap motif, mengungkap apa yang sebenarnya. Tetapi keyakinan saya, saudara-saudara, mohon maaf kalau keyakinan saya salah, tetapi keyakinan saya, saya percaya ini tidak dilakukan oleh penggemar bola, oleh penyokong bola, oleh supporter, oleh fans sepak bola di Malaysia. Saya yakin itu tidak mereka lakukan, saudara. Kemungkinan paling masuk akal, saudara-saudara, pelaku 3 kekerasan ini adalah terkait dengan dendam pribadi, ada masalah pribadi, tetapi juga nggak masuk akal kalau masalah pribadi, saudara-saudara. Kalau masalah pribadi, masa tiga kejadian berturut-turut dalam waktu 1 minggu? Itu tidak masuk akal kalau dendam pribadi. Kemungkinan paling logis, paling bisa dinalar adalah ini terkait dengan perjudian. Mungkin saja ada bandar judi, ada sindikat judi, ada orang-orang yang di judi, yang istilahnya, pokoknya judi lah. Big boss-nya, godfather-nya judi di Malaysia sana, mungkin kasus ini mungkin terkait judi. Kecewa kenapa? Bisa saja kecewa terkait pertandingan tim nasional Malaysia, bisa saja. Bisa juga terkait klub, bisa juga terkait macam-macam lah, tetapi intinya kemungkinan besar kecurigaan saya adalah terkait judi. Kalau terkait tim nasional Malaysia, bisa saja waktu Piala Asia. Mereka kecewa hasil di Piala Asia, bisa juga. Mereka kecewa dengan hasil imbang 3-3 Korea Selatan melawan Malaysia, bisa juga. Mereka bisa juga kecewa terkait dengan hasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang Malaysia kalah 2 kali melawan Oman. Bisa juga. Karena judi, mereka mungkin saja menaruh Malaysia di posisi yang bagus, kemudian kalah. Ketika melawan Korea, bisa saja judi itu memasang Korea akan menang mudah, akan menang dengan skor 7-0, 8-0, 5-0, skor-skor telak 3-0. Tetapi kenyataannya hasilnya imbang 3-3, seri 3-3. Itu membuat kecewa. Bisa juga hasil mungkin di klub, di pre-season, atau di apapun itulah. Pokoknya yang terkait sepak. Bisa juga hasil pertandingan tim nasional Malaysia di U23 Piala Asia dulu. Bisa saja kaum penjudi itu bandar judinya itu marah kemudian melakukan. Karena ini tidak masuk akal, saudara. Sekali lagi saya katakan tidak masuk akal kalau pelakunya adalah supporter bola. Tidak masuk akal kalau pelakunya adalah penyokong Harimau Malaya, penyokong Selangor, penyokong Terengganu, penyokong GDT. Tidak masuk akal karena sudah pasti kalau mereka melakukan kekerasan kepada pemain itu yang merugi justru tim mereka sendiri. Kenapa saya berkeyakinan bahwa ini terkait dengan kasus judi, dengan masalah judi, perjudian di Malaysia? Karena kalau kita bicara supporter, tadi kita sudah bahas Malaysia tidak punya sejarah kekerasan terhadap supporter. Kalau dendam pribadi, masalah personal antar pemain dengan orang lain misalnya juga tidak masuk akal karena ini ada 3 orang yang menjadi korban dalam waktu yang berdekat. Jadi yang paling masuk akal judi, saudara. Kenapa judi, saudara-saudara? Kenapa judi? Karena Malaysia ini punya sejarah judi, sudah punya sejarah kelam terkait dengan sindikat perjudian. Kalau Indonesia sejarah kelamnya adalah supporter, kerusuhan supporter, kekerasan supporter. Kalau Malaysia ini sejarah kelamnya adalah perjudian. Dan itu sudah terjadi sejak masa lalu. Sindikat-sindikat judi di Malaysia itu sudah banyak dibongkar, sudah banyak dibumi hanguskan, dan itu selalu muncul secara periodik, tidak pernah bisa sama sekali hapus. Akarnya itu sama sekali tidak hilang itu, dan itu selalu
merepotkan. Kita sudah, kalau saudara ingat tahun 1994 itu, kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah itu ada kasus judi besar-besaran yang merubah semua tatanan sepak bola Malaysia. Kasus tahun 94. Kemudian kalau nggak salah tahun 2000 pokoknya sebelum tahun 2010 itu juga ada kasus judi Malaysia. Kemudian ada lagi tahun 2016 juga kasus judi, dan kasus sindikat judi di Malaysia ini sudah terkenal sampai ke level Asia, sampai ke level Asia Tenggara, bahkan level dunia. Kalau saudara-saudara ingat dulu di zamannya Bruce Gobelar, kipernya Liverpool. Tahun 80-an kasusnya Liverpool itu dulu juga melibatkan sindikat judi dari Malaysia, dari Singapura. Kemudian rumor-rumor yang terjadi dengan sepak bola Indonesia itu juga mengaitkan sindikat-sindikat judi di Malaysia, di Singapura. Yang memang saya nggak tahu ya, itu sepertinya tumbuh subur di sana, dan kemungkinan besar itu juga yang melatar belakangi insiden musibah tragedi yang menimpa Akia Rashid, kemudian penyiraman air keras yang menimpa Faisal Halim, kemudian kejadian yang baru saja menimpa Syafiq Rahim itu, saudara. Jadi sejarah judi di Malaysia itu sangat panjang, sangat lama sekali, dan tidak pernah bisa dihapuskan, tidak pernah bisa diberantas, walaupun usaha untuk memberantas itu, untuk menghilangkan itu sudah ada sejak lama. Saudara-saudara, sekarang kita harus menyerahkan masalah ini ke polisi, Polis Diraja Malaysia, PDRM. Biarkan mereka yang mengungkap. Biarkan mereka yang mengungkap apa sebenarnya motif di balik kejadian ini. Apa yang melatar belakangi insiden ini terjadi. Mengapa tindakan barbar seperti ini dilakukan, terjadi kepada pemain-pemain sepak bola Malaysia yang berstatus tim nasional lagi. Pemain nasional, pemain-pemain yang bagus, yang punya masa depan bagus, yang bisa membawa Harimau Malaya bersinar, berkibar di level yang internasional. Kenapa ini terjadi? Itu pertanyaan yang harus segera dijawab dan dituntaskan oleh PDRM. Ya mungkin saja mereka harus bekerja sama dengan negara tetangga kalau perlu, silahkan. Atau dengan FBI misalnya, silahkan. Tetapi harus diselesaikan dengan bagus, dengan setuntas-tuntasnya. Akar masalahnya harus diungkap, motifnya harus diungkap, pelakunya harus diungkap, dan harus dipenjara sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dengar-dengar yang kasusnya Faisal Halim sudah terungkap, pelakunya sudah ditangkap, usia 20 tahunan. Tapi kan itu belum cukup, harus terus diungkap. Mana tahu dia ada dalangnya siapa, ada pelaku utamanya siapa tahu dia hanya pelaku lapangan. Kemudian yang kasus Akia Rashid juga tampaknya belum ada kejelasan. Sekarang ada kasus Syafiq Rahim. Ini semuanya harus diungkap sejelas-jelasnya supaya kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Supaya tidak ada lagi pemain Malaysia maupun pemain-pemain sepak bola dimanapun seluruh dunia ini yang mengalami tindak kekerasan seperti ini. Karena kasus seperti ini dulu, saudara-saudara, kalau saudara ingat, pernah terjadi di Kolombia. Pada tahun 1994, Piala Dunia 1994 itu Andres Escobar melakukan gol bunuh diri ke gawang Amerika Serikat. Dan hasilnya, saudara-saudara, setelah kembali ke kampung halaman dia, ke rumah dia, ke Medellin, itu Andres Escobar itu kemudian ditemukan tertembak oleh pelakunya adalah sindikat perjudian yang kecewa hasil pertandingan Kolombia melawan Amerika Serikat. Semoga itu tidak terjadi di Asia Tenggara. Semoga itu tidak terjadi di Malaysia, tidak terjadi di Indonesia. Karena itu sudah menjadi legenda. Kalau di Kolombia kita bisa maklum lah, di sana masih ada geng-geng narkoba, bandar judi, kemudian kriminalitasnya masih tinggi. Tetapi kalau di negara seperti Malaysia ya semoga saja tidak terjadi. Tunggu masalah ini selesai, saudara. Ada baiknya, ini saran saya kepada Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, untuk meningkatkan penjagaan, pengawalan, pengamanan, kewaspadaan, kesiagaan terhadap pemain-pemain tim nasional. Tolong itu pemain tim nasional semua, baik yang level senior maupun U23 itu dijaga. Kalau perlu dikawal lah. Rumahnya dijaga polisi kalau bisa. Kemudian klub juga klub yang bersangkutan, misalnya Johor, Selangor, Terengganu, mana lagi itu klub, itu mengawasi pemainnya dengan sangat ketat. Sewakan bodyguard, itu penting, saudara-saudara. Selama di dalam maupun di luar kegiatan sepak bola, kegiatan klub itu harus diawasi. Karena ini sebagai
antisipasi saja sebagai pencegahan. Jangan sampai kejadian serupa terulang lagi. Ini hanya sebagai preventif, tindakan preventif untuk menjaga jangan-jangan akan ada kejadian lagi. Selama aktor intelektual kasus ini belum terungkap, itu pasti kemungkinan besar akan terjadi lagi kalau selama pelakunya, selama dalangnya, selama mastermind-nya itu tidak terungkap. Dan tentu saja untuk mengungkap masalah ini kan butuh waktu. Nah, selama waktu itu masih berjalan, ya pengamanan pribadi itu yang paling penting. Jaga-jaga diri, menjaga diri. Misalnya pemain didampingi satu petugas keamanan, atau didampingi polisi atau apapun lah, security, bodyguard, ini penting, saudara. Akhir, saudara-saudara, dan sekali lagi saya ingin mengatakan turut berduka cita, bela sungkawa, turut bersimpati atas apa yang terjadi dengan 3 pemain Malaysia ini, Akhyar Rashid, Faisal Halim, dan yang terbaru adalah Syafiq Rahim. Ini benar-benar menyesakkan, benar-benar mengecewakan, dan semoga tidak terjadi di masa depan. Karena apapun itu, saudara-saudara, apapun alasannya, kekerasan sepak bola itu harus dihindari, harus dihilangkan. Tidak baiklah, tidak baik menanamkan kebencian di sepak bola. Apapun itu, di level supporter, level manajemen, level klub, apalagi pemain, itu tidak bagus menanamkan kebencian. Karena pada prinsipnya sepak bola itu adalah sportivitas, fair play, permainan yang menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi fair play, menjunjung tinggi nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang paling penting. Kekerasan dalam bentuk apapun di sepak bola yang dilakukan oleh siapapun, oleh supporter, oleh pengurus, oleh pemain, oleh manajemen, oleh apapun, itu seharusnya dihilangkan. Dan saya harap ini menjadi kejadian terakhir. Syafiq Rahim ini kejadian terakhir dan tidak akan terulang lagi. Tidak ada lagi pemain Malaysia maupun dimanapun yang akan mengalami kekerasan seperti ini. Dan saya percaya kepolisian di Malaysia, petugas, aparat di Malaysia akan bisa mengungkap ini, kemudian membuka seterang-terangnya, kemudian mencari motifnya apa, supaya tidak terulang kejadian serupa di masa depan, saudara-saudara. Itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, panjang sekali dan lebar sekali. Kita sudah bicara dari A sampai Z. Kita sudah cakap dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak. Semuanya kita tadi membahas tentang kekerasan di sepak bola yang terjadi di Malaysia dalam seminggu terakhir, dalam beberapa hari terakhir. Dimulai dengan kejadian yang menimpa Akhyar Rashid, pemain dari Terengganu FC, yang dipukuli, yang dirampok, uangnya diambil, tasnya diambil, dompetnya diambil, kemudian berlanjut dengan Faisal Halim yang disiram oleh air keras, oleh oleh air keras, ya betul, oleh racun, oleh alat cairan yang membuat tubuhnya terluka, kemungkinan terluka parah karena ada mungkin saja grade 4, karena pernyataan dari dokter kemungkinan besar Faisal Halim tidak akan bisa melanjutkan karir sepak bola. Ini sangat disayangkan sekali, saudara-saudara, padahal ini pemain yang bagus, pemain tim nasional Malaysia. Kemudian yang terbaru, saudara-saudara, yang hari Selasa kemarin terbaru adalah Syafiq Rahim, pemain dari Johor Darul Taksim, yang mobilnya kendaraannya yang terparkir di pusat latihan Johor Darul Taksim itu mengalami kekerasan. Jadi mobilnya dipecahkan, kaca mobilnya itu dipecahkan menggunakan besi. Apakah itu palu, apakah itu pokoknya itu alat pemukul besi memecahkan kaca mobilnya. Kemudian Syafiq Rahim sudah melaporkan ini kepada polis di Raja Malaysia, dan polis di Raja Malaysia PDRM sudah berusaha untuk melakukan investigasi, melakukan penyelidikan, melakukan siasat, kalau istilahnya di Malaysia. Dan semoga harapan saya adalah ini kejadian terakhir, tidak terulang. Tidak ada lagi pemain sepak bola di Malaysia maupun di Indonesia maupun di mana-mana di seluruh dunia itu mengalami kejadian serupa, karena tidak sepadan, saudara-saudara. Harga sepak bola itu tidak seperti itu. Tidak melukai, membunuh, itu bukan sepak bola. Tidak boleh terjadi di sepak bola. Kebencian apapun juga sebaiknya dihindari dari sepak bola, karena sepak bola itu ya fun game, senang, asik, sportif, fair play, rivalitas 90 menit, selebihnya
selebihnya adalah saudara, selebihnya berkawan, selebihnya sesama manusia lagi. Dan semoga yang korban-korbannya cepat sembuh, cepat berakhir musibahnya dan bisa kembali bermain sepak bola, walaupun kemungkinan Faisal Halim butuh mukjizat, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!